Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Engganastiti, NPM 0162, kelas 3C Manajemen. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Pengertiannya adalah berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data serta penyajian hasil ringkasan data yang berfungsi menggambarkan data yang digunakan. Nah, di sini adalah tampilan dari aplikasi SPSS sendiri. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan ada dua lembar kerja di aplikasi SPSS. Yang pertama adalah data view, yang kedua ada variable view. Data view ini adalah tampilan lembar kerja SPSS yang menampilkan variabel beserta data yang dalam variabel tersebut. Kalau di variabel view sendiri adalah tampilan lembar kerja SPSS untuk melakukan manajemen variabel terkait membuat dan mengedit variabel. Nah, sebelumnya teman-teman di sini saya sudah mengerjakan. Nah, di sini saya ada nama, jenis kelamin, jabatan, umur, masa kerja, dan gaji. Ada juga name, type, width, desimal, label, value, missing, kolom, alih, measure, dan role. Untuk type ini nama string, jenis kelamin sampai gaji ini saya beri numerik, width-nya 8 semua, desimalnya untuk nama ini 0, selain itu adalah 2. Kalau label itu dikosongi, untuk value sendiri, saya sudah men-settingnya 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Kita tekan OK. Selanjutnya untuk jabatan, 1 direktur, 2 PNS, 3 wira swasta, 4 mahasiswa. Selanjutnya umur, 1 20 sampai 30 tahun, 2 30 sampai 40 tahun, 3 40 sampai 50 tahun. Selanjutnya adalah masa kerja, 1 sampai 5 tahun, 2 6 sampai 10 tahun, 3 11 sampai 15 tahun, 4 15 sampai 20 tahun. Nah, untuk nama dan gaji ini saya tidak ada, makanya non ini. Untuk missingnya non, kolom 8. Untuk ahli ada left, ada right, measure, nominal, scale. Untuk role-nya adalah input. Selanjutnya kita pergi ke data view untuk menganalisnya. Bagaimana kita menganalisis deskriptif ini, yaitu dengan kita ke analis, kita tekan. Selanjutnya kita pilih deskriptif statistik. Selanjutnya kita pilih deskriptif. Nah, kita pilih umur, kita masukkan ke variabel, terus masa kerja, dan gaji. Setelah itu kita tekan OK. Nah, di sini adalah tampilan output deskriptif. Deskriptif statistik, kalau N ini adalah menunjukkan banyaknya data, teman-teman. Kalau minimum itu menunjukkan nilai minimal dari masing-masing variabel yang kita uji. Kalau maksimal menunjukkan nilai maksimal dari masing-masing variabel yang diuji. Kalau mean ini menunjukkan nilai rata-rata hitung dari masing-masing variabel yang diuji. Kalau yang terakhir ini STD adalah menunjukkan ukuran penyimpangan masing-masing data terhadap rata-ratanya. Semakin besar STD deviasi berarti data semakin bervariasi, dan sebaliknya, semakin kecil STD deviasi menunjukkan semakin homogen data. Selanjutnya kita ke analis.
kita pilih descriptive statistik. Setelah itu kita pilih frequency. Nah, kita memilih jenis kelamin. Jika ini ya teman-teman, dipindah ke variabel dan jabatan. Kita tekan OK. Nah, di sini adalah tampilan output dari frequency. Untuk frekuensi sendiri ada menunjukkan jumlah. Terus kalau persen itu menunjukkan persentase. Valid present adalah menunjukkan persentase untuk data yang terisi. Untuk kumulatif present menunjukkan jumlah kumulatif dari valid listen. Yang kedua adalah uji validitas. Validitas adalah ketepatan alat ukur instrumen terhadap apa yang akan diukur. Nah, selanjutnya kita pergi ke variabel view. Sebelumnya kan saya sudah mengerjakan terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini di label X1 saya mengisinya adalah motivasi. X2-nya adalah budaya inovasi. Yang ketiga Y ini kinerja karyawan. Nah, di sini ada name, ada type, which, desimal, label, value, missing column, alih, measure, and roll. Kalau di tipe ini saya memberinya adalah numerik, settingnya which 8, desimal 0, di label ini X1 motivasi, X2-nya budaya inovasi, Y-nya adalah kinerja karyawan. Untuk value-nya sendiri saya sudah men-settingnya 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Kita tekan OK. Untuk bagian X1 motivasi, X2 budaya inovasi sama Y kinerja karyawan ini kita tidak ada ya teman-teman, dikasih none makanya. Untuk missing none, kolom 8 semuanya, alih right, measure nominal, row input. Nah, selanjutnya kita pergi ke data view untuk menganalisisnya. Bagaimana cara menguji validitasnya? Kita pergi ke analis. Selanjutnya kita pilih correlate. Selanjutnya kita pilih bifurcate. Nah, untuk ini kita sudah memindahkan X11 sampai X15 motivasi X1. Selanjutnya kita tekan OK. Ini adalah tampilan dari output validitas correlates. Di sini kan masih banyak, nah di sini bisa lebih ringkas lagi. Kita bisa pergi ke analis agar lebih ringkas lagi. Kita pilih correlate, kita pilih bifurcate. Selanjutnya kita pilih paste. Nah, di antara X15 dan X1 kita kasih which, kita ketik. Nah, ini sudah kita bisa lihat ya teman-teman. Selanjutnya kita klik segitiga hijau ini. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Lebih ringkas kan daripada yang sebelumnya. Dari hasil analis didapat dari skor item dengan skor total, nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai R-tabel. Jika hasil korelasi percent correlation ini lebih besar dari R-tabel, dikatakan valid.
Dan sebaliknya, jika hasil korelasi percent correlation ini kurang dari R-tabel, dikatakan tidak valid ya teman-teman. R-tabel dicari pada tingkat signifikasi 5% dan N adalah banyak data. Saya banyak datanya tadi ada 30, didapatkan R-tabel sebesar 0,361. Maka dapat disimpulkan bahwa semua item telah valid karena memiliki percent correlation R hitung yang lebih besar dari R-tabel. Nah, kita lihat ya teman-teman, di sini X11 percent correlation-nya lebih besar dari R-tabel. Nah, berarti itu adalah valid. Yang kedua, yang ketiga, keempat, dan kelima juga semua adalah sudah valid. Selanjutnya adalah mencari total correlation. Kita ke analis, kita klik. Selanjutnya kita pilih scale. Nah, di sini teman-teman. Terus kita pilih reliability analysis. Kita klik. Nah, di sini kan muncul, kita masukkan aja mulai dari X11 sampai X15. Yang motivasi ini tidak ikut ya teman-teman. Kita pindah ke item. Nah, kita pindah ini. Selanjutnya kita pilih, klik ini, statistik. Nah, di sini kan ada tampilan reliability analysis statistik. Kita pilih centang skill if item deletes, kita centang. Terus kita pilih continue. Udah kan? Selanjutnya kita pilih OK. Nah, di sini teman-teman output dari reliability, kita bisa lihat di sini reliability statistik. Nah, crown batch ini di alpha ada 0,648. Hasil validitas dengan correlated item total dilihat pada correlated item. Jika nilai correlated ini lebih dari R-tabel, maka valid, dan sebaliknya, dilihat bahwa nilai correlated item total correlation untuk semua item adalah lebih besar R-tabel. Tadi kan banyak datanya 30. Berarti yaitu 0,361. Di sini kan 0,648, berarti sudah valid. Yang ketiga adalah uji reliabilitas. Reliabilitas merupakan kekonsistenan alat ukur, artinya alat ukur ini instrumen digunakan berulang-ulang dapat diandalkan. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Kita pergi ke analis. Selanjutnya kita pilih scale. Terus kita pilih reliability analysis. Kita klik. Selanjutnya kita pilih X11 sampai X15. Nah, ini sudah ya teman-teman, kita pindah ke item. Selanjutnya kita pilih statistik ini. Nah, di sini yang centang scale if item deletes ini kita hilangkan. Kita klik. Selanjutnya pilih continue. Terus kita pilih OK. Nah, ini adalah tampilan output reliability. Kita lihat di sini, reliability statistik. Di crown batch alpha ini 0,648. Nah, di sini kriteria yang digunakan ini adalah menurut Singgi Santoso dikatakan reliable jika nilai crown batch alpha ini lebih besar dari R-tabel. Menurut Nulali, ada dalam Imam Ghazali dikatakan reliable jika nilai korban alfa lebih besar dari 0,6 atau sering digunakan dalam penelitian-penelitian. Dari tabel ini menunjukkan bahwa besarnya koefisien alfa Probatch pada variabel motivasi lebih besar dari 0,6.
Dengan demikian, kuesioner mengenai variabel motivasi dinyatakan reliabel. Untuk selanjutnya, kita pergi lagi ke ini, kita ke analis. Kita ulangi lagi. Untuk yang kedua, X2, kita pilih scale. Mana scale? Oh ini. Kita pilih reliability analysis. Yang ini kita reset ya teman-teman. Sekarang gantian yang X21 sampai X25. Kita pindah ke item. Selanjutnya kita pilih statistik. Oh betul, sampai continue. Itu ya item. Kita tekan OK. Yang X2 itu ini sudah variabel kalornya 0,6 lebih ya teman-teman. Kita pergi lagi untuk yang terakhir, analis, pilih scale, variabel analisis, kita reset. Sekarang ganti yang Y1 sampai Y5. Reset. Kita pilih pindah ke item. Selanjutnya kita tekan OK. Nah, yang terakhir ini sudah variabel karena lebih dari 0,6. Keempat adalah regresi. Regresi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat atau pengaruh antar variabel, karena sebab akibat maka dalam regresi terdapat variabel yang menjadi sebab disebut variabel bebas atau independen atau penjelas atau X. Dan variabel yang menjadi akibat disebut variabel terikat atau independen atau respon, dilambangkan dengan Y. Regresi juga disebut dengan bentuk hubungan, sehingga memiliki rumus atau formula atau persamaan atau model. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Kita pergi ke analis. Selanjutnya kita pilih regression. Ini ya teman-teman. Selanjutnya kita pilih linear. Nah, kita pilih. Selanjutnya kita independen ini. Kita pilih masukkan motivasi X1. Kita pindah. Terus yang selanjutnya adalah budaya inovasi X2. Untuk Y dependennya ini adalah Y. Nah, ini kan sudah teman-teman, kalau dependen ini kinerja karyawan, kalau independen ini X1. Jangan kebalik ya teman-teman. Terus habis itu kita pergi ke statistik. Nah, seperti ini tampilannya, linear regression statistik. Terus kita centang Durbin Wanson. Selanjutnya kita continue. Terus habis itu kita plot. Nah, di sini kalau Y kita pilih Srisit. Ini ya teman-teman, kita pilih. Kalau X, ini adalah Z-pred. Jangan sampai keliru ya teman-teman, sampai saya salah. Habis itu kita centang normal probability plot. Habis itu kita pilih continue. Habis itu kita pilih OK. Untuk tampilan output regresinya seperti ini.
ada variabel interleaved, ada model summary, ada ANOVA, ada convince, terus ada residual statistika, ada bentar masih loading teman-teman, ada chart, ada scat plot, independen variabel kinerja karyawan di sini. Nah, di sini adalah tampilan dari output. Untuk lebih jelasnya kita pindah ke Word. Saya sudah memindahnya ya teman-teman. Nah, di sini adalah persamaan regresi table convention. Untuk di sini yang pertama ada convention. Di sini adalah persamaan Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Nah, di sini kita lihat A-nya ada 0,200 sama dengan artinya apabila motivasi X1 dan budaya inovasi X2 diasumsikan memiliki pengaruh sama dengan 1, maka kinerja karyawan ini sebesar 0,20. Terus selanjutnya ini B1 sama dengan 1,046, artinya apabila motivasi X1 naik 1, satuan dan budaya inovasi X2 tetap, maka kinerja karyawan sebesar 1,046. Untuk B2-nya sama dengan negatif 0,058, artinya apabila budaya inovasi ini X2 naik 1, satuan dan motivasi X1 tetap, maka kinerja karyawan naik sebesar negatif 0,058. Selanjutnya ada convention determinasi atau table model summary. Nilai R² sama dengan 0,998 menunjukkan besarnya variasi motivasi dan budaya inovasi dan menjelaskan variasi kinerja karyawan dilambangkan dengan Y adalah sebesar 99,8%, berarti masih ada variabel lain sebesar 2,9% yang dapat menjelaskan variasi kinerja karyawan tetapi tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Di sini ada ANOVA. Kita bisa melihatnya teman-teman. Di mana nilai F hitung ini 7545927. F tabelnya ada 3,35 atau nilai signifikasi sama dengan 0,000 kurang dari 0,05. H0 ditolak artinya secara bersama-sama motivasi dan budaya inovasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya juga ada uji T, adalah pengaruh secara parsial atau individu. Selanjutnya juga masuk ke interpretasi asumsi klasik. Yang pertama adalah normalitas. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa titik penyebaran mengikuti garis diagonal dan berada di sekitar garis diagonal sehingga dapat disimpulkan residual distribusi adalah normal. Selanjutnya adalah multikolinearitas atau tabel convention. Kita di sini bisa melihatnya di tabel. Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai VIF kedua variabel kurang dari 10 sehingga tidak terjadi hubungan antar variabel besar atau asumsi multikolinearitas telah terpenuhi. Selanjutnya adalah heterokedastisitas. Nah, di sini adalah gambar di atas menunjukkan titik-titik penyebar secara acak, tidak membentuk pola serta berada di atas 0 dan di bawah 0, sehingga asumsi heterokedastisitas telah terpenuhi. Yang terakhir ada autokorelasi atau tabel model summary. Nah, di sini ada tabel model dan Durbin-Watson. Modelnya 1, Durbin-Watsonnya 2060. Nilai Durbin-Watson ini atau biasa disebut DW yang dihasilkan adalah 2060. Nilai DU 2,30.
sama dengan 1,57 sehingga 4 dikurangi DU sama dengan 41,57 sama dengan 2,43. Dapat disimpulkan nilai Dunpin-Wanson atau DW terletak antara DU sampai dengan 4 DU sehingga asumsi autokorelasi telah terpenuhi.